Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good afternoon. Anyway, how are you guys? I'm very Good. well, thank you. Very Yeah, good. I hope you're doing well. Oke, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Erno Sumantri selaku dosen pengampu bahasa Inggris dan telah memberikan tugas dengan materi agreeing and disagreeing ini kepada kelompok kami serta teman-teman yang kami banggakan. Oke, langsung aja ke pengertian agreeing and disagreeing ya. Apa sih agreeing and disagreeing ini? Agreeing and disagreeing adalah suatu ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan tentang suatu hal dan bagaimana cara kita menanggapi suatu pernyataan dari seseorang. Nah, teman-teman mungkin pernah nih melihat atau bahkan ikut berpartisipasi dalam sebuah diskusi, rapat, ataupun debat. Dan pasti banyak banget kan dari mereka yang menyatakan ide atau gagasannya. Seperti yang kalian tahu, dalam hal tersebut nggak aneh lagi nih hidangan yang namanya pro dan kontra. Sama halnya dengan materi kelompok kami yang ini agreeing and disagreeing. Lalu, kapan sih kita menggunakan agreeing and disagreeing ini? Perlu diperhatikan nih teman-teman. Seperti judulnya saja, agreeing yaitu persetujuan dan disagreeing yaitu ketidaksetujuan. Untuk agreeing ini digunakan saat kita berada di posisi yang sama dengan lawan bicara. Maksudnya adalah kita menyetujui pendapat atau apa yang diungkapkan orang lain. Nah, sementara untuk disagreeing ini diungkapkan ketika kita merasa nggak setuju sama pendapat apa yang orang lain katakan. Atau kita merasa ada poin atau aspek tertentu nih yang bertentangan dengan kita sendiri. Oke, next lanjut aja untuk slide selanjutnya. Baik. Untuk di slide selanjutnya ada fungsi agreeing dan disagreeing. Yang pertama ada fungsi dari agreeing. Di antaranya untuk menyatakan persetujuan terhadap pendapat atau pernyataan seseorang. Untuk menunjukkan dukungan terhadap ide seseorang untuk menunjukkan. Atau di just agree-nya itu atau biasa setuju saja itu ungkapan ini biasa dipakai saat mereka merasa setuju, tapi di lain sisi mereka terlalu tidak setuju karena keadaan membuat kita untuk tetap setuju. Contohnya itu ada yes, great, I'm with you. Terus yang kedua itu ada strongly agree atau sangat setuju. Beberapa frasa di bawah ini berlaku untuk menyatakan persetujuan yang sangat kuat dan tidak mengganjal sedikitpun saat ingin menerima ide orang lain. Itu ada exactly, you're totally right, sama I certainly agree with you. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nothing of the kind atau tidak ada yang seperti itu. Dan that's absolutely not true. Artinya itu sama sekali tidak benar. Terus ada I think you're totally mistake. Yang artinya saya pikir Anda benar-benar salah. Dan totally disagree yang artinya sangat tak setuju adalah cara untuk bisa mengatakan ketidaksetujuan secara lugas alias sangat tidak setuju seperti dalam expressing agreeing yang sudah kita bahas sebelumnya. Beberapa ungkapan yang bisa disampaikan contohnya ada dua, aboutly not yang artinya benar-benar tidak dan of course not yang tentu saja tidak. Selanjutnya dibaca oleh Habibah. Selanjutnya ada formal situation. Situasi formal contohnya adalah saat dalam acara meeting bersama rekan bisnis, kolaborasi dengan partner kerja, berdiskusi dengan guru dan dosen. Contohnya yaitu ada I cannot be along with you dan I cannot agree with, yang artinya saya tidak dapat menyetujui pendapat Anda.
Selanjutnya ada informal situation. Ungkapan ini akan lebih cocok untuk disampaikan pada sahabat, teman sebaya, atau orang yang lebih muda dalam kondisi yang tidak formal. Contohnya ada speak for yourself, yang artinya itu kan menurutmu. Dan ada are you kidding me? Apa kamu bercanda? Selanjutnya akan dibacakan rekan saya Mutiara. Oke, baik. Yaitu ada passive agree. Passive agree adalah ungkapan yang digunakan ketika seseorang setuju dengan sebagian dari sesuatu tetapi tidak secara keseluruhan. Dalam situasi, pastinya beberapa orang tidak akan selalu menyetujui atau menentang pernyataan orang lain. Hal ini bisa terjadi ketika kita ragu atau belum yakin dengan pernyataan orang tersebut, sehingga kita ingin meluruskan atau mendiskusikan kembali untuk bisa mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Berikut contoh yang ada di PPT, yaitu ada I think so, yang artinya aku kira demikian. Yang kedua ada I am not sure about that, yang artinya aku tidak yakin tentang hal itu. Yang ketiga ada will maybe you are right, ya mungkin kamu benar. Selanjutnya yaitu ada cara memberikan tambahan opini dalam passive agree. Yaitu jika kita masih setengah hati untuk menyetujui pendapat orang lain, lalu ingin memberikan tambahan ide, maka kita bisa menggunakan common expression seperti di bawah ini, yaitu ada that quite true but. Selanjutnya kembali dengan Putri. Well, that's all. Maybe you'll have any questions. Sebutkan nama dan langsung saja pertanyaannya. Terima kasih. Saya Fitri Hidayah Ramadhani Lubis, dari kelompok 7 izin bertanya. Dari yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3, tadi kan ada just agree dan partially agree. Nah, apa sih yang membedakan hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih, Fitri. Yang lain? Perkenalkan, saya Nalisa Sevia Aurora dari kelompok 4 ingin bertanya, menurut kelompok kalian, apa saja konteks umum yang digunakan untuk menyatakan agree dan disagree? Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Apakah cukup? Hanya 2 pertanyaan? Tidak ada lagi? Oke, baik. Jika tidak ada, mohon berikan kami waktu sebentar untuk berdiskusi ya. Terima kasih. Oke, langsung saja kami jawab. Untuk pertanyaan Fitri, apa sih yang membedakan antara disagree dengan partially agree, betul? Betul. Oke, disagree dan partially agree ini kan 2 ungkapan yang berbeda ya. Dan itu pada bagaimana caranya dalam menyatakan persetujuan tersebut. Nah, berdasarkan referensi yang kami temukan, just agree ini berarti persetujuan penuh terhadap suatu pernyataan tanpa ada keraguan atau perbedaan pendapat. Contohnya kayak kalian ngasih pendapat nih, kita ya setuju-setuju aja, tapi yang nggak setuju banget lah. Next, untuk partially agree berarti persetujuan hanya sampai batas tertentu atau dengan kualifikasi tertentu. Mungkin ada beberapa ketidaksepakatan atau keberatan nih dalam aspek-aspeknya. Biasanya juga diikuti dengan argumen atau saran. Gampangnya begini sih, kita setuju dengan orang lain, tapi ada poin yang mungkin berbeda nih dengan apa yang dikatakan. Jadi kita berikanlah saran atau argumen lain untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan tersebut. Seperti itu, Fitri. Apakah dapat diterima atau ada pertanyaan lain? Berarti perbedaannya itu pada ekspresi persetujuan dalam mengungkapkannya ya? Exactly. Good job. Betul banget nih, perbedaannya ada pada tingkat persetujuan atau ungkapkan. Intinya ya just agree itu setuju tanpa syarat, sedangkan partially agree ya persetujuan sebagian hanya sampai taraf tertentu dan adanya argumen atau saran dan sebagainya. Is it enough? Ya, thank you. Ya, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nalisa.
yaitu pertanyaannya, apa saja konteks umum yang digunakan untuk menyatakan agreeing dan disagreeing? Nah, seperti yang sudah kelompok kami jelaskan sebelumnya, untuk expressing agreeing dan disagreeing selalu masuk dalam percakapan kita sehari-hari. Contohnya, kayak kita debat atau diskusi kelompok yang udah kita lakukan. Saat berdiskusi dan memperdebatkan suatu topik, mereka dapat menggunakan ekspresi agree, setuju, dan disagree, tidak setuju. Untuk mengekspresikan pendapatnya, itu bisa diekspresikan dengan disagree atau agree dari sudut pandang mereka masing-masing. Terus ada contoh lain yaitu negosiasi atau pengambilan keputusan. Itu di situasi di mana orang-orang sedang bernegosiasi atau membuat keputusan. Mereka menggunakan ekspresi ini untuk mencapai konsekuen untuk membuat keputusan terakhir. Terus contoh lainnya ada casual conversation, itu percakapan sehari-hari juga. Nah, kayak ada menunjukkan dukungan atau penolakan gitu dari lawan bicara terhadap ide dan pernyataan tertentu. Nah, contoh terakhir itu ada formal setting. Dalam situasi formal seperti pertemuan bisnis atau diskusi akademis, itu agreeing dan disagreeing itu digunakan untuk mengekspresikan pendapat dan sudut pandang profesional, sudut pandang mereka masing-masing. Nah, dalam semua konteks yang udah saya sebutkan, contoh-contohnya itu penting untuk menggunakan bahasa dan nada yang sangat tepat untuk mengekspresikan agreeing dan disagreeing, agar tidak menyinggung perasaan orang lain dan merusak hubungan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan lain, Nalisa? Tidak ada sejauh ini, sudah lengkap. Terima kasih, Selma. Oke, sama-sama. Oke, terakhir pembacaan kesimpulan. Oke. Kesimpulan dari agreeing and disagreeing ini yakni agreeing adalah sebuah ungkapan atau sikap setuju mau verbal ataupun non verbal terhadap tindakan pendapat orang lain. Sebaliknya, disagree adalah sikap menentang terhadap tindakan atau pendapat yang diberikan orang lain pada suatu individu maupun kelompok. Nah, agreeing dan disagreeing membantu mengembangkan kemampuan bertanya dan memberikan pendapat. Dan ketidaksetujuan dapat diikuti dengan pendapat tambahan atau masuk akal. Hal ini dapat membantu membangun rasa percaya diri dalam mengemukakan dan mengambil suatu keputusan yang lebih mantap nih teman-teman. Oke, I think that's all. Thanks for your attention, and kami harap kalian paham dengan apa yang kami sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan, mohon dimanfaatkan. See ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.